Oke. Next. Nah, kalau ular, kulit ular disebutnya apa ya? Sisik. What we call it? Does anyone know? No? Oke, kita lihat. Scales. Dibacanya scales. Everybody say scales. Scales. Scale. Scales. Scales. Very good. Scales itu sisik. How about this? Bagian kecilnya nih yang bawah-bawah. Kita sebutnya apa ya? Ikan. Hansel must know it. You know what is it, Hansel? Yang dipakai di kaki kalau berenang? Fins. Very good. Its name is fins. Fins. Itu bagian sini ya kecil-kecil namanya fins. Oke. Fins. Dibacanya fins. How about this? Dolphin. Kakinya nih, tangannya yang di depan. We call it flippers. 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 Would you say, everybody? Flippers. 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 Very good. Flippers. How about this? Pasti sudah tahu. Kalau culak badak. Does anyone know? We call it horn. Tapi R-nya tidak dibaca ya. Kita bilangnya horn. Say it. Horn. 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 Very good. Tadi. Belalai. What is belalai in English? Nixie? Nashwa? Salma, Kay, Hersel. What is belalai? We call it as trunk. Say it. Trunk. 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 Very good. How about this? You know it. What is it? Sama kayak di manusia. What we call it? Neck. Neck. Very good. It called neck. How about this? Biasanya kalau kucing atau harimau yang punya pola kayak gini. Nah, pola kulit gini disebutnya. Does anyone know? We call it as. Kok nggak muncul ya? We call it as dot. Could you say it? Dot. Dot. Jadinya nggak muncul. Ditulisnya gini. Dot. Say it. Dot. Dot. Nah, kalau pola kayak gini namanya dot dalam bahasa Inggris ya. Oke, kayaknya ini terakhir deh, gambar terakhir. Let's see. How about this? Kalau pola kayak gini apa namanya? Tadi kan dot ya, yang kecil-kecil bulat-bulat itu dot. Tapi kalau yang garis-garis, zebra, harimau, we call it as stripes. Say it, stripes. Stripe. Stripes. Stripe. Stripes. Beda ya, kalau misalkan yang bulat-bulat itu dot, tapi kalau yang garis-garis namanya stripes. Stripes itu apa, Sir? Bergaris. Kalau dot itu bulatan. Gitu ya. Oke, that's all. Nah, tadi kalau kalian menyebutkan, kan tadi pas awal diminta kalian banyak menyebutkan bagian-bagian tubuh ya. Itu boleh ke bagian-bagian yang lain seperti yang tadi disebutkan. Tidak hanya kakinya saja, tidak hanya ears-nya. Kalian boleh kok menyebutkan lehernya. For example, kita kembali ke sini. Oke, coba yang ini. Nixie, what does the zebra? Could you describe the zebra? Yes. Okay, please. Has stripes. It has stripes. Very good. Stripes. How about this? This one? From here. Kita sebutnya apa tadi? It has neck. neck. Very good. How about this? Ears. Ears. It has ears. How about this? Eyes. Eyes. Coba dalam satu. It has eyes.
How about this? Hmm. This. Yeah. What we call it here? Look at me. This one. What we call it? Nose. Nose. It has nose. Nah, sekarang coba ya digabung. Apa yang dia punya sama dengan yang apa yang bisa dia lakukan. Yang dia punyanya 3. Sebutkan 3. Go on. Zebra has nose. Nose, Has neck neck, and 2 eyes. and 2 eyes. Then A zebra can walk walk and eat Eat. and and sleep, perhaps. sleep. That one. Jadi panjang kan? Jadi kalau kalian diminta menulis nih sama gurumu, Salma, for example. Salma, are you there? Salma, coba deh. Nggak disebutin ya. Di chat box, ada chat box. Coba nyalakan chat box. Oke. Hai Salma. Misalkan ada gurumu bilang kayak gini. Would you describe cat for me? Coba ditulis. Chatnya kelihatan yang sama? Coba. Kalau ditulis, ambil 3 apa yang dia punya sama 2 yang bisa dia lakukan. Tapi di kalimatnya penuh ya Salma. Nashwa, Kay juga tolong disiapkan ya tulisannya. Boleh deh binatang apapun. Coba share di chat juga. Nixio juga. Hersel juga. Coba ditulis di chat. Pilih satu binatang, kemudian describe it. 3 yang dia punya sama apa yang bisa dia lakukan 2. Ketik di chat. Oke. Ditulis ya. Cat has cat has ears, fur, and nose. It can climb and scratch. Very good. Ini yang punya Salma ya. Cat has an ears. It has fur and also has nose. Cat can climb. It also can scratch. Coba lihat. Ini punya Salma. Sama Mister dipanjangin jadi satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat. Muncul tidak? Cat has an ears. It has fur and also has nose. Cat can climb. It also can scratch. Nah, kalian menyebutkan 3 yang dia punya, 2 yang dia bisa lakukan. Kalau kalian buat dalam kalimat penuh semuanya, itu bisa jadi satu paragraf. Paham ya? Jadi kalau ada gurumu bilang, nak, Salma, coba deskripsikan zebra, jadikan itu satu paragraf. Itu kamu menyebutkan 3 apa yang dia punya dalam kalimat penuh, sama 2 apa yang dia bisa lakukan, itu sudah jadi satu paragraf. Jadi kalau gurumu minta, nah bikin 2 paragraf ya tentang mendeskripsikan binatang ini misalkan. Ya tinggal ambil aja paragraf pertama misalkan. Kalian sebutkan semua yang dia punya, tapi kalimatnya penuh. Yang paragraf keduanya kamu sebutkan apa yang dia bisa lakukan. Sudah dapat tuh 2 paragraf ya. Gitu ya.
Nah, cuman syaratnya tadi, kalau mau menyebutkan apa yang dia punya, vocabulary kaliannya harus ditambah tentang bagian-bagian tubuhnya. Dapat ya sampai sini? Oke, jadi nanti kalau ada tugas, ayo sebutkan 2 paragraf. Mudah. Pakai apa yang dia punya sama apa yang dia bisa lakukan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke noun phrase. Nah, di noun phrase ini kita akan belajar tentang adjective. Gitu ya. Oke, kita coba cek. Animal description, kita bilangnya noun phrase. Noun phrase itu apa sih? Nih, kita coba lihat dulu ya. Kalian sering bilang kan, the lion is big and hairy, gitu kan? Ah, apa namanya? Singa itu besar dan berbulu, gitu kan ya? Nah, selain bilang begini, kita bisa juga bilangnya gini, the big hairy lion. Sama nggak artinya? The lion is big and hairy sama the big and hairy lion. Artinya sama nggak? Kalau diartikan sama ya. Nah, ketika kita merubah dari kalimat ini menjadi seperti ini, inilah yang kita sebut sebagai noun phrase. Oke, noun phrase namanya. Nah, kita coba cek ya. Seperti apa sih noun phrase? Nah, gini penjelasannya. There is one other way to describe something, boleh. Jadi ketika mendeskripsikan sesuatu juga boleh kita menggunakan noun phrase salah satunya. Tapi kalian harus tahu kayak gimana. Contoh, noun phrase itu apa? There is many ways gitu ya. Phrase itu, nah contohnya kayak gini. Kalian menggabungkan kata sifat dengan kata benda. Jadi yang namanya noun phrase atau phrase itu adalah menggabungkan 2 kata menjadi satu. Sehingga artinya dia punya arti yang baru. Gitu ya. Dia menggabungkan kata sifat dan kata benda. Kita gabungkan, nanti ketika digabungkan dia punya arti yang baru. Kalau di bahasa Indonesia contohnya kayak gini noun phrase. Kalian tahu kata rumah? Tahu ya? Rumah itu kata benda. Mister kasih kata sifatnya sakit. Sakit punya arti sendiri nggak? Punya ya. Nah, ketika 2 kata itu disatukan, jadi punya arti yang baru kan, rumah sakit. Artinya jadi satu-satu lagi nggak? Jadi rumah yang sakit. Tidak ya, tapi tempat di mana orang dirawat. Nah, ketika kita menggabungkan kata benda dengan kata sifat tadi, kita sebutnya sebagai noun phrase. Contoh, kalian sering bilang kan, beautiful girl. Sering. Nice watch. Sering. Atau bilangnya red car. Gitu ya. Sering ya. Nah, ketika kalian menyebutkan itu, itulah yang disebut dengan noun phrase. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, what is phrase? Tadi udah bisa sebutkan ya. Phrase itu adalah group of 2 or more words functioning as a meaningful unit. Jadi 2 kata atau lebih yang digabungkan menjadi punya arti yang baru. Ini yang, oh ini sama. Oke, kita lanjut. Nah, cuman tadi kan udah dibilang ya bahwa noun phrase itu kombinasi antara adjektif sama noun. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalian harus tahu adjektif itu apa. Gitu ya. Karena kita perlu tahu adjektif nih sebelum bikin noun phrase. Kita coba lihat dulu adjektif. Nah, adjektif itu kata sifat. Biasanya digunakan untuk menjelaskan benda. Gitu ya. Benda. Nah, jenis-jenis kata sifat itu ada 8. Nih, yang satu nggak usah dilihat ya. Nggak usah dilihat. Kita mulai dari nomor 2. Ada kata sifat yang untuk mengungkapkan opini kita. Contoh, good, bad, great. Pernah kan? Good news. Pernah mendengar itu? Kata good di situ itu adalah adjektif yang punya fungsi sebagai memberikan opini. Pretty, silly, lovely, beautiful itu opini.
Yang kedua, kalian boleh menggunakan size, fungsinya untuk menunjukkan ukuran. Ketika kalian menunjukkan ukuran, huge, big, tiny, enormous, little, itu semuanya adjective. Pernah mendengar nggak little mouse katanya? Atau big cat. Nah, big di situ adalah adjektif yang menunjukkan size, ukuran. Saya nggak mau ke size, mister. Boleh nggak ke shape, ke bentuk? Boleh. Ketika kalian bilang round ball, round face, round, bulat, itu juga sama kata sifat. Square, triangular, rectangular, triangle, segitiga, itu kata sifat juga. Sir, kalau umur adjektif tidak? Ya, umur juga adjektif. Young, old, new, ancient, 6 years old, antique, misalkan ya. He is a 6 years old boy. Anak yang berusia 6 tahun. Itu 6 years old-nya kata sifat juga. Saya mah nggak mau yang ribet-ribet, sir. Pengennya warna, boleh nggak? Boleh. Warna juga termasuk kata sifat. Red, black, pale, bright, atau Tosca itu boleh karena color juga adjective gitu ya. Origin, asal muasal boleh. French, American. Pernah mendengar? Saya mau dong American espresso. Italian espresso, Italian di situ itu sebagai kata sifatnya yang menyebutkan tentang asal usulnya. Jadi kalau asal usul itu juga termasuk adjective. Ada juga materialnya. Kan tahu ya, kalian pernah lihat handphone terbuat dari apa? Plastik. Ketika kita bilang plastik, dari kayu, dari silk, dari metal, paper, gold, silver, copper, cotton, itu semuanya kata sifat. Gitu ya. Dan terakhir, purpose. Buat apa? Nah, di adjective juga ada yang berbentuk ing. Ketika kamu bilang writing letter, writingnya sebagai adjective. Tapi ini jangan dulu dipakai ya, karena Mister harus menjelaskan lagi. Kalian lihat dari nomor 2 sampai nomor 8. Jadi semua hal yang opini, size, shape, age, color, origin, material, itu semuanya kata sifat. Sampai sini dapat dipahami? Bisa ya? Jadi tahu ya, jadi kalau menyebutkan warna, itu adalah adjective. Kalau saya menyebutkan age, 2 years old, ancient, old, misalkan ya, young, itu adjective juga. Saya pengen bilangnya, I am Indonesian. Indonesian itu kata sifat juga. Indonesian man. He is a Frenchman, katanya. Frenchman itu French-nya sebagai kata sifat. Big cat, nah itu juga sama kata sifat ya. Itu yang dinamakan adjective. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tentang adjective? Tidak ya? Oke. Yang keduanya noun. Noun itu kata benda. Nah, kata benda itu banyak sebetulnya. Yang paling umum adalah people atau living being. Bukan hanya people ya, tapi living being. Makhluk hidup. Ada Ron, boleh nyebut nama orang. Lion, binatang. Teacher, Ronnie, dancer, itu living thing. Kalau benda, benda mah kalian udah tahu ya. Ada apple, bag, tomato, chair, computer, itu kata benda. Kadang tempat juga, itu termasuk kata benda. School, college, city, country, museum, park, itu kata benda. Feeling, perasaan kita, nama perasaannya ya. Nama perasaannya kita bilangnya sebagai noun juga. Love, hate, amazement, ecstasy, proud, anger, itu kata benda. Subjek, mata pelajaran, itu juga kata benda. Activities, nah untuk khusus activities, sebagai kata benda itu hanya yang ing-nya saja. Dancing, singing, running, swimming, itu kata benda. Ada konsep, kayak gimana sih konsep? Kayak demokrasi, Pancasila, election, gitu ya. Itu juga sebagai kata benda. Terakhir, quantities. Quantities itu honesty, beauty, brave, humor, passion, sabar gitu ya. Itu juga kata benda. Jadi kalau misalkan nyari apa sih kata benda? Saya pengen nyebutin feeling, boleh.
love misalkan, hate, itu kata benda. Nggak mau ah, saya taunya nounnya itu sebagai tempat aja. Boleh. House, building, gitu ya. Atau misalkan Bandung, Jakarta. Nah, itu juga sama. Itu kata benda. Nah, noun phrase, kamu mengkombinasikan adjektif ditambah dengan noun. Oke. Contoh. Nah, tadi kan ada kepunyaan ya. Dia punya apa, punya apa. Sebetulnya ketika kamu menyebutkan kepunyaan, lihat coba. Bukan hanya has, tapi harus ada kata got. Itu yang betulnya. Contoh, ini rhino ya. Nah, lihat. Ini ada funny ears. Jadi kalian boleh ketika menuliskan tidak hanya bilang Rhino has got ears. Boleh deh disisipin kata benda funny misalkan ya. Rhino has got funny ears. Nah, kita kasih noun phrase. Ah, ada horn. Jangan bilang Rhino has got horn aja. Coba deh masukin kata sifat di sini sebelum hornnya. Boleh. Jadinya Rhino has big long horn. Gitu ya. Atau boleh, Rhino tadi ada yang bilang apa ya? Small ears katanya ya. Itu udah bagus. Small ears kalian pakai noun phrase. Ini juga boleh. Rhino has small eyes. Ah, sorry. Small eyes misalkan ya. Atau Rhino has got small feet. Nah, jadi sekarang kalau kalian diminta menjelaskan, itu coba deh. Sebelum kata bendanya di belakang itu has got apa? Sisipkan adjective. Biar apa? Biar penjelasannya lebih menarik ya. Coba kalau cuman kayak gini aja. Salma. Salma has two eyes. Dengan kalau ada yang bilang Salma has two beautiful eyes. Lebih menarik yang kedua ya. Karena disisipkan kata sifat. Nah, baiknya ini hanya saran. Ketika kalian menjelaskan tidak hanya menyebutkan langsung apa yang dia punya. Apa yang dia punya. Tapi coba sebelumnya sisipkan kata sifat di situ. Gitu ya. Nah, ketika disisipkan kata sifat ini, kita bilangnya gabungan ini disebut sebagai noun phrase. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Oke. Kalau tidak ada, kita coba sedikit latihan ya. Kita tutup dulu. Ininya nggak hilang. Oke, let's next. Kok nggak hilang juga? Oke, kita coba ya. Mister punya adjektif di sini. Sekian, ada juga noun. Coba di chat box sama kalian, gabungkan adjektif ini dengan noun. Gitu ya. Boleh cuma nice car, beautiful car, boleh. Atau mau digabung nice, beautiful car. Atau nice, beautiful, awesome car. Atau big lion, big, beautiful lion. Boleh deh. Silahkan tulis di chat buat 10 gabungan kata. 10 noun phrase. Gabungan dari adjektif sama noun. Di chat box ya, 10. Adjektifnya boleh berapa aja. Karena nggak ada batasan. Silahkan dituliskan. Oke, silahkan diketik di chat boxnya. 10 ya, digabungkan. Misalkan kayak gini. Nice, beautiful, or. Dapat satu tuh. Nah, sekarang kalian coba buat 10 gabungan. Boleh pakai yang manapun, boleh berapa masukin adjektifnya boleh. Tapi kata bendanya harus satu ya, nggak boleh lebih dari satu. Banyak adjektif untuk satu kata benda boleh. Tapi buatlah jadi 10 gabungan.
Oke, kalau yang sudah 10, silakan di send di chat box ya. Oke, very good. Kezia say beautiful lion, fluffy lion. Nice. Nice score. American song, black car, pink dress, awesome idea. Nice. Nice song, beautiful car, big lion. Nice. Nixie say pink dress, nice idea, American lion. Nice. Oke, coba. Naswa, are you done? Or oh, nice one. American song, nice car, beautiful dress, nice idea, big lion, pink dress, African song. Oh, nice. Okay, Hersel and Salman. Oke, kalau sudah selesai, Salma langsung dikirim ya. Kita sambil lanjut. Waktunya tinggal sedikit lagi. Nah, ini nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Kan ini linknya Mister kirim ke kalian ya. Nanti ada game. Silakan kalian main gamenya. Pernah main yang gini? It Mouse, My Small Cat. Hati-hati. Yang mana yang noun phrase? Kalian tinggal klik aja. Kalau di handphone tinggal klik. Silver the pet, the strong hand. Small cat cute. Enggak. Small kid. Just like that one ya. Itu bisa kalian mainkan nanti di rumah. Oke. Let's practice. Ada worksheet sebetulnya. Mister nanti kalian kalau misalkan dapat ininya. Ini ada. Muncul nggak ininya? Share screen-nya. Nixie, share screen-nya berubah nggak? Tampilannya berubah nggak? Tampilannya jadi apa? Yang Yang adjective in noun phrase. itu. Nah, ini ada latihan yang harus kalian boleh deh di rumah, nggak harus juga. Tapi buat kalian latihan bisa dikerjakannya nanti, gitu ya. Nanti kalian di linknya ada nama worksheet ini nih, kalian klik, nanti langsung ke latihan ini. Kalian boleh kerjakan di rumah buat latihan ya. Nah, sekarang I would like to nih. There is one other way to describe something using noun phrase. Oh, ini balik lagi. Sorry guys. Kita kembali ke sini. Nah, animal description. Jadi, sebetulnya nih, sebelum kita tutup, untuk menjelaskan animals itu tidak hanya tadi apa namanya? Apa yang dia punya aja, have got sama can ya. Ternyata ada dua cara lagi yang bisa kalian lakukan.
biasanya tadi ya menggunakan adjektif. Misalkan, the lion is big and dangerous. Boleh langsung dengan kata sifatnya. The lion is nice, gitu ya. Kalian menyebutkan gitu aja boleh. Lion is yellow, for example. Lion is wild. Boleh pakai to be ini ya. The lion is apa gitu ya. Jadi selain yang have got, has got tadi atau can, bisa juga menjelaskan apa sih. Kayak tadi langsung pakai adjective ya. Jadinya tuh subjeknya ditambah is, kemudian kalian ikuti langsung dengan adjective. Contohnya, the lion is big, the lion is yellow, gitu ya. The lion is brown. Itu juga kalian boleh kok kayak gitu. Contoh kayak gini, the lion is yellow. The lion is dangerous, misalkan ya. The lion is cute. Boleh. Diikuti langsung adjektifnya. Jadi tidak hanya tadi ke yang have got sama can aja ya. Kalau mendescribe juga. Nah, ada juga satu. Bisa kita menggunakan ungkapan to live. Atau kata live aja. Untuk menyebutkan dia tinggalnya di mana. Boleh juga kayak gitu. Misalkan, lion live-nya pakai S, jangan lupa. Lives on land, misalkan ya. Atau boleh deh, langsung ke tempat, misalkan ya. Lion lives, kalau tempat pakainya in Africa. Gitu. Boleh. Kalau enggak in zoo. Boleh. Jadi kalau kalian mendeskripsikan sesuatu hal, boleh pakai 4 cara ini. Gitu ya. Silakan. Mulai misalkan contoh kayak gini. Look at this. Coba, ini Mister ya, kasih contoh. Lion is yellow. Pakai yang ini ya. Lion is yellow. It is dangerous animal. It is wild. Lion has got 4 legs. And it has got sharp teeth. Lion can hunt their prey using his claw. And you know what? Lion lives in Africa. Lebih enak ya, lebih bervariasi. Nah, nanti pun kalian ketika di sekolah diminta untuk menjelaskan, nih, coba deh deskripsikan binatang. Jadi tidak terfokus sama apa yang dia punya aja ya, mulai dari sekarang ya. Sebutkan bentuk fisiknya kayak gimana, pakai to be, the lion is big, the lion is dangerous, gitu ya. Sifatnya kayak gimana, boleh. Pakai yang pertama, the lion is dangerous, the lion is big. Boleh juga pakai kepunyaannya, tambahkan lagi. Jangan lupa apa yang dia bisa lakukan, dan dia tinggal di mana. Gitu ya. Jadi, boleh fokus sama 4 hal ini untuk menjelaskan tentang binatang. Nah, sekarang sebelum kita tutup pelajarannya, kita tutup pertemuannya, kita coba diulangi lagi ya. Diingat-ingat ya, ini ada 4 nih. Udah dicatat belum? Belum, sok dicatat dulu. Jadi bisa menggunakan to be, mendeskripsikannya, fisiknya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ada yang menggunakan have got, ada yang menggunakan can, ada to live. To live ini, to-nya nggak dipakai ya, nanti hanya menggunakan ininya aja, lives. Ini jangan lupa can. Ini has got kalau kepunyaan. Jangan hanya has-nya. Ini menggunakan is. Diikuti dengan adjektifnya. Makanya tadi Mister bilang ya. Kalau kalian mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan binatang, kalian harus punya banyak adjektif. Sekarang kalian catat seperlunya saja. Karena nanti link ininya Mister share, kalian bisa baca dari link ininya ya. Sudah dicatat semua?
atau di capture atau di foto boleh deh. Sekalian Mister coba. Yang punya Nixie. Amazing. Oke. Sudah dicatat? Oke. Sebelum kita tutup, kita coba berlatih sedikit ya. Diingat-ingat ya, 4 cara menjelaskan ini. Oke, kita coba. Kita kembali ke menu utama. Here. Masih ingat binatang ini? Nah, sekarang bisa minta kalian menyebutkan, mendeskripsikan binatang yang Mister tunjukkan, tapi menggunakan 4 cara tadi. Boleh cuma satu-satu aja menyebutkannya, tapi pakai 4 cara tadi ya. Nixie, could you describe this for us? Yes, please. Elephant. Elephant, Elephant is big animal. big animal, very good. Elephant has 2 ears. 2 ears, very good. Elephant can walk Can walk and live in land. in the land. Hutan itu apa ya hutan? Jungle. Jungle. Oke, good tuh. Good job, good job, good Thank job. you. Kan udah mulai beragam ya. Oke, good one. How about Nashwa? Are you still there, Nashwa? Nashwa, how about this? Would you describe this for us? Lion. Lion? Yeah. Lion Mhm. has 2 ears 2 ear, okay. and how Mhm. has Has, a okay. What is the color of the lion? cramp. The color. The lion is? The lion is? Say it. The lion is? Cramp Cram. Okay, or or yellow. yellow. Okay, what he can do? Lion can run Run. and Where does he lives? lion live in jungle. In jungle. Very good. Nah, nanti kalau mendeskripsikan kayak gitu ya, bervariasikan ya. Jangan cuma satu mulai dari sekarang. Good job. Let's see. Salma. You know this? What's the name of this? I don't know.
it names antelope. Antelope. Yes, antelope. Okay. Go ahead. Would you describe antelope for us? Antelope is uh is a big It's a big what? yes a big is a Okay. big um and And what does he has? it has It has uh, 4 legs. 4 legs. Okay. What it can do? It can walk. Walk. And where does it lives? It lives on land. On land. Very good. Nice. Thank you, Keiza. Keiza. How about this, Keiza? You know it better. A zebra is big. It's big. Okay. Good. Good. Good Zebra starter. has got 4 legs. Oh, has got 4 legs. Very good. Zebra can run and walk. Zebra can run and walk. And where does it live? Zebra live inland. Inland. Very good. Nice. Siapa yang belum? Keiza sudah sama. Hersal. Hersal. Could you describe this for us? Bentar. Oh ya, Kemal. Kemal has small ear. Walking and run. Kemal can walking and run. Walk and run. Walk and run. Okay. Where does it lives? Where does it lives? Oh, It lives. it is It lives in. um, What is it? uh, What is gurun. gurun? Gurun. What is gurun? Gurun itu. Gurun means desert. Oh, Okay. desert. Desert. Very good. Thank you very much, Hersal. Okay, everybody. Nah, gitu ya. Jadi mulai dari sekarang, kalau kalian diminta sama gurumu, kalau nggak salah pelajarannya masih tentang deskriptif ya, 2 bab ya di bukunya. Nah, kalau kalian nanti diminta untuk menjelaskan, kalau di buku kan binatangnya bukan ini ya. Kemarin Mister lihat ada siamang, ada monyet, ada kasuari kalau nggak salah ya. Nah, kalian boleh menggunakan 4 cara tadi ya. Menerangkan seperti apa deskripsi secara umum, kayak tadi ya. The camel is big. The camel is nice. The camel is beautiful. The camel is brown. Boleh. Adjektifnya mau pakai yang mana aja. Tadi kan ada banyak adjektif ya. Ada shape-nya, ada color-nya, ada banyak deh. Gitu. Boleh. Mau bilang camel is nice. Opinion. Pakai yang opinion. Camel is beautiful. Camel is awesome. Boleh. Setelah itu kalian mau pakai kepunyaan misalkan. Boleh. Jangan lupa kata God. Gitu kan. Karena kalimat yang betulnya harus gitu. Contoh, camel has got 4 legs. Camel has got 2 ears. Gitu ya. Boleh tambah ke ability-nya. Camel can run fast. It also can drink water a lot. Boleh. Terakhir, kasih keterangan di mana dia biasa tinggal. It lives in the desert. Nah, jadilah 1 paragraf.
Gitu ya. Nah, jangan lupa juga tidak hanya menyebutkan kata itunya saja, kombinasikan juga dengan tadi noun phrase ya. Camel has a big and nice ears. It also has 4 beautiful legs. Beautiful legs. Nah, itu juga tolong dikombinasikan. Jadi biar tulisan kalian lebih berwarna. Gitu ya. Oke. Sebelum Mister tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, boleh dong dibuka dulu kameranya, kita foto dulu. Oke. Ini sih, oke. Kok ininya belum? Oke, kita foto dulu sebentar. 1, 2, lupa, ini nggak ada. Kita pakai snipping tool. Ready? 1, smile, 1, 2, 3. Oke, thank you very much. Nanti fotonya Mr. Share di grup ya. Thank you very much. See you next week. Jangan lupa makan, jangan lupa siap-siap buat besok. Istirahat yang cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Good night.